Bapak Suryanto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas-mas dan mbak-mbak semua yang ada pada waktu siang ini, sebetulnya saya tidak ingin mengganggu. Tadi sudah kita makan siang dengan nikmatnya, kemudian karaoke yang tidak nyanyi ya liar-liar, terus kemudian sudah waktunya ini sudah jam setengah berapa, habis makan tuh biasanya diem namanya. Nah, saya tidak ingin mengganggu ke ngamuan. Sebenarnya saya sudah menyiapkan, tapi kalau ini saya teruskan, kok kita yang lapas. Jadi saya akan menyampaikan yang kaitan dengan Propenta, 2 poin saja. 2 poin saja, yaitu tentang apa yang kami lakukan pada akhir-akhir ini di Propenta, dan meskipun prosesnya itu lama ya. Jadi 2 poin yang ingin kami sampaikan, yang satu adalah yang kaitannya itu dengan restrukturisasi atau pembaruan struktur di operasi penjagaan Telekom dan kita ini. Kemudian yang kedua nanti adalah upaya kami di dalam usaha untuk pencairan utang. Nah, ini yang kedua, ini yang masih. Nah, seperti ini sudah saya siapkan untuk realisasi program. Ini mungkin akan disampaikan nanti pada saat di acara pertanggungjawaban saja, tapi ini hanya sekilas saja. Itu sekilas rencana kita tahun 2024 seperti ini. Tidak saya bacakan, sudah bisa membaca sendiri-sendiri. Timbangannya nama tahun lalu nggak mau. Benar ngantor. Ya, oke, ini rencananya. Ya. Jadi intinya adalah itu untuk organisasi. Kemudian ya, masih seperti yang dulu. Ini tidak saya bacakan. Silakan dibaca. Ada yang sudah terlaksana, ada yang belum. Oke. Kemudian selanjutnya realisasi pendapatannya seperti ini. Jadi untuk RAT sudah kita laksanakan dengan transport dan lalu tempat sudah. Kemudian ini rencana kita, dan itu rencana SKOD di tahun 2024 bisa kita lihat tentunya ini dalam proses. Pak Sur, sing banter ben mlebu. Nonton buat kayak nonton. Ya, minimal. Kemudian untuk realisasi programnya ini monggo juga dibaca. Berapa anggota sudah pengumpulan data itu progres. Kita mencoba untuk memperbaiki data. Jadi yang dulu itu adalah data yang sudah almarhum masih tetap jadi dicatat anggota, kemudian yang tidak aktif itu sekarang sudah kita
sakit ya kita keluarkan. Termasuk nanti wacananya seperti yang dilakukan di Kopeka, kalau tidak membayar cetak wajib sesuai dengan anggaran dasar itu ya dikeluarkan dari koperasi. Tapi kita belum sejauh itu ya. Kalau tidak kita menuju ke sana itu dengan memperbaiki data kita. Kemudian untuk ke pengurusannya sudah kita susun ini sebanyak 2 kali. Susunan pengurus yang di sini adalah susunan pengurus yang revisi. Yang pertama, seperti dulu sudah kita sampaikan, yaitu sesuai dengan apa yang ada pada saat kita melakukan LAT. Yang jelas ada perubahan. Kemudian yang kedua ada perubahan lagi setelah dari pengurus yang baru beberapa bulan itu ada yang berkurang yang terdahulu itu. Nah itu kita rubah lagi. Yang terakhir adalah ini. Nanti akan disambungkan oleh pada saat kita akan menyerahkan salah simbolis yaitu SK dari pengurus untuk pelaksanaan kepengurusan yang sekarang ini. Kemudian optimalisasinya seperti yang ada sekarang. Yang jelas kita di dalam pertemuan ini akan kita diskusikan bersama dengan pengurus yang lain, yaitu agar apa yang ada di toko kita ataupun yang belum ada kita informasikan kepada anggota kita secara periodik. Contohnya sekarang kita punya stok di toko itu ada beras, ada mie, ada minyak, ada apa. Tapi saya yakin tidak ada anggota yang kira-kira itu tahu jumlahnya berapa dan kira-kira bagaimana mendapatkan. Baik, nanti kita akan mencoba untuk membuat satu bukan akun ya, satu nama HP itu yang namanya nanti toko komentar atau apa yang intinya akan kita sampaikan informasi itu lewat itu. Apakah itu nanti ke grup senam ataupun mungkin ke grup WA, tapi arahnya ke sana. Yaitu ada nama khusus untuk jaringan kita dan nanti akan kita update data dagangan kita itu setiap hari Kamis, sehingga kalau hari Jumat ada yang mau membeli kita siap barangnya di situ selalu. Kemudian ini yang penanganan piutang macet. Ini sudah mulai dari kepengurusan tahun 2020 sampai sekarang itu belum 100% tuntas. Mulai dari belum ada data yang pasti, kemudian kita melacak sampai 3 tahun itu belum kelar, sampai tahun yang sekarang pun itu kemarin baru tanggal berapa 31 April itu terkumpul data yang paling baru, yaitu yang berkaitan dengan piutang yang macet. Nilainya yang terakhir ini adalah 225 juta lebih. Ini di samping yang aktif ya, yang pinjam kemudian bayar namanya tidak masuk sini. Jadi yang betul-betul macet ada yang mulai sekitar tahun 2012 itu ada. Dan jumlah orangnya itu tidak banyak. Ya. Dari 225 juta ini hanya 16 orang. Yang 50% itu masih
masih ada orangnya. Kemudian yang 8 orang itu tinggal ahli waris. Dan yang 8 orang ini kebetulan tuh kok yo utangnya oke. Kemarin sampai saya masih ingat Mbak Murni itu mencari salah satu ketemu dengan salah satu ahli warisnya. Di manapun diuji sampai ke pabriknya, tekan pabrik kuat hebat sekali. Akhirnya bisa ketemu. Nah, jadi dalam menangani yang 225 juta ini kami sepakat ya, yaitu untuk mendatangi secara langsung dari beliau-beliau yang ada di sini, yang tertera di sini. Jadi semua pengurus dan pengawas itu terlibat, kita buat grup, terus kemudian masing-masing grup itu berkeliling, ya, satu persatu kita datangi beliau-beliau ini dengan segala teknisnya. Ada yang lancar, toko di Mangga ini ada disambut dengan istilahnya itu persahabatan, itu ada yang di Medan ini ada. Iya, Pak mungkin saya ikut. Ada yang seperti itu. Terus dia untuk membuat pernyataan, kemudian membuat kesanggupan kapan akan akan mengangsur, mau itu yang oleh fungsi AP itu gampang. Ada lagi yang datang itu sudah dengan manis. Tapi surat keputusan datanya ini mana buktinya? Ini akan saya laporkan. Jadi kelihatannya cuma mendatangi orang belum jelas, tapi ceritanya macam-macam. Jadi ada yang seru, ada yang serem, ada yang memelas. Oh, kalau memelasnya hampir semua banyak yang memelas. Didatangi itu banyak yang cerita tentang memelas dan ini. Nah, kalau kita melihat kita yang ada di sini, kita betul-betul patut bersyukur. Karena betul, karena murni ada kok di antara kita itu ya, apa senang. Si umai seorang lebih utang, kondo utang ini anaknya orang. Ya. Terus kemudian anaknya juga istilahnya itu tidak mau untuk bertanggung jawab. Nah, beliaunya itu kan utang karena disuruh oleh anak. Jadi cerita-cerita yang semacam itulah yang kami temui di lapangan. Yang jelas dari 16 orang itu sudah kita datangi semuanya. Hanya ada yang belum tuntas. Satu orang itu kita sudah bertemu tapi belum sepakat. Pak Lukas, Pak Mudi. Nah itu belum. Nanti kira-kira kalau datangi saya minta tolong Pak Mudi. Yang sini serta ngerti rumahnya yang saya belum pernah juga belum tahu. Jadi kesanggupan melunasi ini ada. Kesanggupannya itu macam-macam. Ada yang utangnya itu lebih dari 15 juta. Pokoknya aku nyicil kurang atau saya ketemu, mbok ke euro. Terus pokoknya terus kita ya bisa apa-apa. Ya kalau tidak nanti terus betul terus bablas dia jadi tulis sekian. Kalau tidak kalau itu ada yang 67 kali, berarti 67 kali ini di Bororolas di ada 6 tahun ya, 6 tahun ini orang belum ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah
Kemudian hasil realnya itu ada, ya, dari 16 orang nilainya dari 25 itu kemarin posisi 1 Juli itu kita lihat bareng-bareng kita sudah berhasil menagih itu sejumlah 8.700.000 yang sudah masih lumayan sekali ya. Dan mudah-mudahan ini nanti akan terus berlanjut dan ini terus berlanjut itu setiap bulan akan ada uang masuk. Terus kemudian setelah ini tidak kita berhenti karena dari kesanggupan ini kalau tidak kita monitor itu kira-kira ya soal lali. Jadi kita ada yang memonitor dari beliau-beliau ini dengan apa? Kita buatkan list itu mengingatkan. Ada salah satu yang nilainya itu cukup besar juga. Nanti saya akan membayar bulan Agustus sekian juta dan sekian Oktober sekian juta. Tulis. Nanti di kemarin pas saya bagikan baktos kalau saya bilang Bu dengan dia begitu Agustus kan dengan atau itu. Mungkin ya mudah-mudahan tidak kenalan itu kenalan apa. Jadi kita akan terus monitor itu secara apa di awal bulan nanti mana-mana yang sudah masuk ke kita nanti untuk kita amati bersama dan kita pantau dari penjagaan ini mudah-mudahan ini menghasilkan yang terbaik untuk kita. Saya kira itu mas-mas, mbak-mbak semuanya, Mas Sami, Mas Yanto dan semuanya hadir dan mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan ini untuk ini dan